Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurum akbar. Wa qala alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Para ulama, para kiai, para asatidz ya, yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah panjangkan usia para kiai semua, para mujahid yang tidak henti-hentinya menyampaikan kebenaran kepada umat. Mudah-mudahan walaupun hanya beberapa gelintir orang saja, tapi ketika itu dilakukan secara kontinu, secara mudawamah, ibarat air bisa mengalahkan batu. Padahal air itu sesuatu yang sangat lemah dan batu itu sesuatu yang sangat keras. Tapi ketika dilakukan secara terus-menerus, maka akhirnya yang lemah itu bisa mengalahkan yang keras. Maka tinggal kontinuitas kita, kemudawamahan kita. Khairul amal adwamuha wa in qalla. Pekerjaan terbaik itu, amal yang terbaik itu adalah yang paling dawam. Maka kita jangan bosan-bosan untuk menyampaikan kepada diri kita, keluarga kita, siapapun yang kita temui untuk menyampaikan kebenaran. Bahwa ketika ada hal-hal di luar yang terlihat, terdengar oleh kita, ya memang sumbernya adalah karena kebencian. Sumbernya hanya itu. Ya. Jadi kebencian itulah yang menjadi sumber utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad badatil baghdha'u min afwahihim. Kebencian itu sudah nampak dengan mulut mereka, bukan? Jadi kita bisa menilai bahwa ucapan-ucapan mereka itu sebagai wujud kebencian. Walau nasya'u la'arainakahum falat arabtum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Kemudian dalam ayat lain, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Jadi omongan-omongan mereka itu sumbernya hanya kebencian. Sehingga khilafah disalahkan, terorisme, pesantren, santri, ulama, bahkan RA, azan, cadar, semua, bukan? Semua dijadikan sasaran. Jadi bukan khilafah saja, pesantren pun jadi sasaran, masjid jadi sasaran, Laudatul Atfal, ulama, santri, hafid, good looking, coba, masya Allah. Ini gimana ini ya gitu. Kok yang cakep-cakep hafid Quran, masya Allah. Ya. Jadi intinya kebencian mereka. Itu Allah sudah jelas, qad badatil baghdha'u min afwahihim. Telah nyata kebencian itu kita nilai dari bibir mereka, dari mulut mereka.
Intinya kebencian. Dan kita harus tahu wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang tersembunyi di dalam hati mereka itu lebih besar dari apa yang dikemukakan. Maka kalau kita melihat dalam kitab Talbisu Iblis ya, itu disampaikan inna syaitana la yaftahu tis'atan wa tis'aina baban min abwabil khair. Ini kebencian. Setan itu kan yang paling benci terhadap manusia. Jadi karena dia dulu harus sujud terhadap Adam, yang Adam itu makhluk baru, sementara iblis itu kan makhluk yang paling tua, ibadahnya dahsyat. Kemudian harus sujud kepada Adam, maka muncul kebencian setan terhadap manusia. Itu kan setan tuh paling benci terhadap manusia. Nah, inna syaitan la yaftahu tis'an wa tis'aina abwaban min abwabil khair. Sesungguhnya setan itu akan membukakan layaf tahu pasti gitu kan. Sesungguhnya setan itu pasti membukakan 99 pintu kebaikan. Coba. Yuridu bihi baban wahidan minasyarri. Hanya untuk mencapai satu kejahatan. Coba. Dahsyat. Jadi saking bencinya setan terhadap umat manusia, khususnya yang taat kepada Allah, itu setan sampai berani membukakan 99 pintu kebaikan hanya untuk membuat satu kejahatan. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui dari mulut mereka adanya sebuah kebencian yang sangat dahsyat, maka jangan tergiur dengan apapun yang dimunculkan, kebaikan-kebaikan itu. Ya, termasuk bahasa sertifikasi dai atau dai yang bersertifikat atau apalagi lah sekarang yang bahasanya ya dan lain sebagainya. Pokoknya semua program-program kebaikan yang mereka munculkan itu semuanya keburukan walaupun bentuknya dalam bentuk kebaikan, karena intinya kebencian. Pokoknya jangan pernah percaya kita terhadap apapun yang orang-orang benci itu, ya jangan pernah dipercaya. Sehingga kita semua jangan terjebak dengan pikiran-pikiran kebaikan, adanya rayuan anggaran, gitu kan. Ya karena kebencian-kebencian mereka, maka ada omong-omong, ada iming-iming, ada amang-amang, gitu kan. Orang-orang yang para mujahid ini memang dari dulu diamang-amang, ya, diiming-iming nggak dapat, coba diomong-omong, akhirnya diamang-amang kan. Udah memang kehidupan orang yang akan menyampaikan kebenaran itu pasti selalu berhadapan dengan tiga hal: iming-iming, omong-omong, amang-amang. Ternyata banyak yang kena omong, yang kena banyak iming, gitu kan. Kemudian sekarang amang-amang nih, itu amang-amangnya ada orang gila, itu ya. Oh, itu amang-amang itu. Sekarang sudah ada 2 masjid di Bandung dihancurkan oleh orang yang ngaku gila. Kiai ada yang mau ngadek, itu kan. Ini jangan ciut ketika muncul amang-amang seperti itu. Apakah amang-amangnya secara langsung atau amang-amang secara tidak langsung? Ya, ini ada biasa. Itu masuk penjara ya. Memang para ulama semua masuk penjara. Ya. Imam An-Nawawi masuk penjara. Bagaimana dari mulai Umar bin Khattab radhiyallahu, Utsman bin Affan, semuanya, Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian
arba'atul a'immatul mujtahidin, para ulama mujtahid, pada mereka orang-orang soleh, orang-orang yang ibadahnya luar biasa. Ya itulah ya. Jadi karena apa? Karena Allah menjanjikannya sorga. Gitu. Allah menjanjikannya sorga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Karena harta dan jiwa mukmin itu sudah dibeli oleh Allah, maka diserahkan. Ya. Jadi kalau menjaga jiwa itu penting, menjaga agama lebih penting. Maka jangan sampai agama dijual untuk mempertahankan jiwa. Nah, kalau menghancurkan jiwa untuk agama harus gitu kan? Itu kan urutannya hibduddin, hibdun nafas. Maka mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berjuang sampai hari kiamat, bukan sampai mati, tapi sampai hari kiamat, artinya kita siap berjuang untuk dilanjutkan oleh anak-anak kita. Demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.